di sana di Calang. Di Gerute, mau ke Gerute. Gerute bagus, mau lihat. Calang, 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 bagian barat di dekat Banda Aceh. Dari enggak daerah dari kalau mau ke Gerute dari Banda Aceh ke Banda Aceh dulu, dari Banda Aceh baru putar ke sana ya. Kenapa kamu ke Gerute? Enggak jauh-jauh kali kok. Baik, saya akan menjelaskan materi tentang sistem saraf. Sistem saraf adalah suatu sistem kompleks yang berperan untuk mengatur atau mengkoordinasikan aktivitas seluruh tubuh. Struktur dari sistem saraf terbagi dua, yaitu neuron, sel saraf atau neuron, dan yang kedua ada neuroglia. Yang pertama, neuron berperan untuk menghantarkan impuls atau rangsangan dari panca indera ke otak. Kemudian hasil tanggapan dari otak akan dikirimkan ke otot. Kemudian ada neuroglia. Neuroglia ini adalah jaringan penunjang khusus yang berfungsi untuk memberikan nutrisi kepada neuron. Nah, bagian dari neuron, yang pertama ada dendrit. Dendrit ini adalah serabut sel saraf pendek dan bercabang-cabang. Fungsinya untuk menghantarkan dan fungsinya untuk menerima rangsangan dan menghantarkan rangsangan ke badan sel. Kemudian badan sel itu adalah bagian terbesar dari sel saraf. Fungsi dari badan sel adalah menerima dan meneruskan rangsangan kembali ke jaringan-jaringan lainnya. Kemudian ada nukleus. Nukleus ini adalah inti dari sel. Inti dari sel ini fungsinya untuk mengatur pergerakan yang ada di sel saraf. Kemudian ada akson atau neurit. Nah, neurit ini adalah sitoplasma yang panjang. Fungsinya untuk menjalarkan impuls atau rangsangan ke badan sel dan ke jaringan sel lainnya. Kemudian setelah akson ada nodus Ranvier. Nodus Ranvier berfungsi untuk mempercepat transmisi impuls. Kemudian ada selubung mielin. Selubung mielin ini adalah selaput sel yang memiliki banyak lemak dan berfungsi untuk melindungi akson dari kerusakan. Kemudian ada sel Schwann. Sel Schwann ini fungsinya untuk membantu memberikan nutrisi kepada akson. Kemudian ada sinapsis. Sinapsis ini adalah tempat pertemuan ujung dari sel neurit dan ujung dendrit. Kemudian masuk ke sistem saraf. Sistem saraf terbagi dua lagi, yaitu CNS atau Central Nervous System, atau yang biasa disebut dengan sistem saraf pusat. Nah, CNS ini terbagi dua lagi, yaitu cerebral. Cerebral itu adalah otak dan medulla spinalis. Medulla spinalis itu adalah tulang belakang. Tulang belakang. Sama di mana ya? Ada di otak atau cerebral terbagi tiga lagi, yaitu cerebrum, dan trunkus.
untuk bagian intelektual. Misalnya pada saat kita belajar atau berpikir. Kemudian lobus parietal. Lobus parietal itu fungsinya untuk peka terhadap rasa sakit. Kemudian yang ketiga ada lobus temporalis. Lobus temporalis itu fungsinya untuk berpikir lebih dalam lagi atau mengingat masa kecil kita. Dan yang keempat ada lobus occipitalis. Lobus occipitalis itu fungsinya untuk penglihatan. Kemudian cerebrum itu adalah otak kecil. Letak dari cerebrum itu di belakang kepala, tepatnya di bawah lobus occipitalis, dan fungsi dari cerebrum ini untuk menerima sinyal dari tubuh, kemudian membuat pergerakan tubuh lebih akurat lagi. Dan yang ketiga ada truncus. Truncus itu adalah batang otak. Batang otak terdiri dari diencephalon, mesencephalon, pons paroli dan medula oblongata. Dan yang kedua bagian dari CNS tadi yaitu medula spinalis atau tulang belakang. Tulang belakang itu langsung terhubung dari otak belakang dan mengalir terus ke ruas tulang belakang. Fungsi dari tulang belakang ini adalah menerima sinyal dari tubuh kita dan fungsinya juga untuk memerintahkan otak untuk melakukan gerakan tubuh. Dan yang kedua sistem saraf itu ada PNS atau peripheral nervous system, yang disebut juga dengan sistem saraf tepi. Sistem saraf tepi terbagi dua lagi, yaitu saraf otonom dan saraf osmotik, saraf somatik dan saraf otonom. Saraf somatik terbagi dua lagi, yaitu 12 pasang saraf kranial dan 31 pasang saraf medula spinalis. 12 pasang saraf kranial. Bagian dari 12 itu adalah yang pertama saraf olfaktorius, yaitu reseptor utama untuk indera penciuman. Yang kedua saraf optik, yaitu untuk penglihatan. Yang ketiga saraf koklearis, itu bagian utama dari saraf kranial. Yang keempat ada saraf okulomotor, yaitu untuk mengontrol pergerakan mata atau kontraksi pada pupil mata. Kemudian yang kelima ada saraf trigeminus. Saraf trigeminus itu terbagi tiga, yaitu oftalmik atau mata, maxillaris atau rahang atas, dan mandibula atau rahang bawah. Kemudian saraf vestibularis, yaitu untuk telinga atau pendengaran. Kemudian saraf vagus, yaitu fonasi atau bicara dan menelan. Kemudian ada saraf aksesorius, hari Senin jam 10 terus Kak, kau isi KRS kan? Untuk lidah, dan terakhir saraf Hari Senin jam 10 kita minta tanda tangan hipoglossus, yaitu untuk memberi pernapasan kepada otot leher. nggak bisa, Kemudian nanti enak marah lagi saraf kayak kemarin otonom tuh. terbagi dua lagi, yaitu saraf simpatik Itulah kemarin tuh aku datang berempat kan, kata ibu tuh dan saraf parasimpatik. kok cuman kalian aja yang datang, yang lain malah, tapi ibu bilang perwakilan kata dia. Saraf simpatik itu adalah belum keluar untuk nilainya kata tuh kan. Enggak, saraf yang mengontrol tubuh kita pada saat di Firman tuh kayak pada saat kita misalnya terkena ancaman, atau pada saat kita terkena ancaman, misalnya contohnya pada saat kita dikejar anjing. Nah, indikasi dari saraf simpatik ini, detak jantung kita akan berkontraksi lebih cepat lagi, lalu laju peredaran darah semakin cepat, atau yang biasa kita sebut dengan ngos-ngosan. Kemudian ada saraf parasimpatis. Parasimpatis itu adalah di mana tubuh kita, saraf yang
saat istirahat. Misalnya pada saat kita tidur. Nah, indikasi dari saraf parasimpatis itu organ tubuh kita berjalan dengan normal. Hanya itu yang dapat saya jelaskan. Jika ada kesalahan